Halo ayah bunda hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Junaidi Berbagi. Pada konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang anak autis kami, yaitu bagaimana melatih anak tersebut merespon atau melaksanakan perintah. Ayah bunda, anak ABK atau autis kami kini berumur 7 tahun. Ada banyak sekali perkembangan luar biasa yang kini dapat dirasakan. Saat ini anak tersebut sudah bisa merespon beberapa perintah kecil yang diberikan. Misalnya mengambil piring, gelas, dan sendok ketika diminta. Mematikan lampu ketika kami minta, memakai sandal, membuka dan menutup pintu, ambil remote control, ambil baju dan celana, juga berhenti melakukan sesuatu ketika kami bilang jangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sejauh yang saya amati, diantaranya adalah pelatihan di pusat terapi, pelatihan sendiri di rumah, dan mungkin juga disebabkan pertambahan usia. Hal lainnya juga yang berpengaruh adalah kami selalu cepat merespon apapun, sejauh itu positif tapi ya, yang dia minta kepada kami dan keluarga. Ayah bunda hebat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih kami melatih anak autis agar dia bisa merespon dan melaksanakan perintah yang kita berikan. Ada beberapa trik yang kami lakukan dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dimulai melatih anak autis kami dengan perintah-perintah yang sangat sederhana yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Hal ini kami lakukan sejak dia berumur 3 tahun. Sebelumnya, jika lapar, anak kami akan menarik tangan ke dapur atau meja makan atau menangis ya. Nah, lama-kelamaan seiring dengan pelatihan, dia sudah mulai bilang makan. Nah, ketika dia menarik tangan kita ke arah dapur atau bilang makan, ini adalah momen yang sangat tepat untuk melatihkan merespon perintah kita. Jadi biasanya istri saya akan segera meminta dia atau memerintahkan dengan kalimat, ambil piring, ayo ambil piring. Di awal sih jelas belum bisa ya, namun seiring istri saya langsung menuntun tangannya ke arah rak piring, nah saat itu pun dia bisa melakukan. Nah setelah beberapa minggu atau bulan, karena pengulangan yang sering dilakukan, maka saat diperintahkan mengambil piring, anak kami tersebut dapat melakukannya dengan baik. Beberapa bulan kemudian setelah anak kita diperintah mengambil piring, maka kami tambahkan dengan perintah lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi ya. Misalnya setelah mengambil piring, kita juga perintahkan dia mengambil sendok dan gelas. Dengan pengulangan yang sering, maka anak akan mulai terbiasa merespon perintah dasar yang kita inginkan. Namun ayah bunda ingat ya, bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin tergantung dari tingkat autistiknya, umurnya, dan juga dukungan keluarga serta lingkungan. Jadi ada anak yang cepat, lambat, atau mungkin menengah. Sehingga kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Namun dengan kesabaran dan rutinitas, saya yakin bahwa kemampuan setiap anak pasti bisa ditingkatkan sesuai dengan potensinya. Yang kedua adalah merangsang anak dengan pengkondisian. Saya sebut saja pengkondisian ya, ini yang kami ciptakan sendiri. Nah, ini kami lakukan dengan memberikan stimulus ringan terlebih dahulu. Contohnya, jadi sehabis mandi biasanya saya kan langsung pakai baju. Nah, kali ini saya berbeda. Saya tidak langsung pakai baju, tetapi meletakkan baju yang akan saya pakai tadi di kursi atau di meja di mana anak saya tersebut sedang berada. Lalu meminta dia untuk mengambil baju yang akan saya pakai ya, dengan memerintahkan tentunya. Nah, ambil baju papa, nah ambil baju papa. Nah, karena dia melihat bahwa papanya belum memakai baju, jadi dia dengan cepat mampu memahami apa yang saya inginkan. Atau ketika kita akan jalan-jalan keluar rumah misalnya, dan kita sedang memakai sandal kita sendiri, saat itu kita bisa memerintahkan agar dia juga memakai sandalnya. Oh ya, ayah bunda hebat, jangan lupa juga memberikan reward seperti tepuk tangan dan sorakan kegembiraan ketika anak tersebut menuruti apa yang kita perintahkan. Misalnya, hore, adek pintar ya. Nah, adek pintar sekarang, ayo ambil ini gitu. Hal ini sangat penting untuk menambah rasa percaya diri anak dan dia akan meningkatkan kemampuan dia tentunya.
Selain itu, saya juga sering meminta dia untuk mematikan atau menghidupkan lampu kamar tidur ya. Tentunya stop kontak ya. Nah, misalnya kami ketika masuk kamar, itu kondisinya saat masuk kamar tentunya, lalu meminta dia mematikan lampu dan menutup pintu. Karena ini dikondisikan dan sering dilakukan, dia pun akan melakukannya. Namun tetap saja di awal-awal semua perlu dituntun terlebih dahulu dengan membawa tangannya ke arah stop kontak. Bahkan sebelumnya istri dan saya sendiri yang mematikan lampu dan menutup kamar. Namun apa yang kami lakukan itu kami ucapkan seperti papa mematikan lampu ya, mama tutup pintu. Nah, sehingga dia mengetahui korelasi apa yang sedang dilakukan dengan apa yang sedang didengarnya. Itu sesuai. Nah, yang ketiga adalah merespon apa yang anak minta. Hal ini sangat penting ayah bunda. Menyegerakan merespon apapun yang anak minta selama itu positif ya. Nah, sampai saat ini anak saya sering meminta sesuatu. Misalnya ketika pukul 3 sore, dia selalu meminta jalan-jalan dengan menyebut mobil-mobil atau dada-dada. Nah, ketika dia menyebut kata-kata tersebut, saya langsung menarik kunci mobil atau motor dan mengajaknya berjalan-jalan. Dia pun tersenyum dan merasa bahwa dia pintar karena sesuatu yang dia minta kan kita turuti. Nah, hal ini tentunya akan merangsang perkembangan dan kecerdasan anak juga, sehingga ketika kita meminta sesuatu kepadanya, dia pun akan merespon dengan cepat. Banyak sekali permintaan dasar yang sudah mampu dilakukan oleh anak saya tersebut berkat respon yang cepat tadi. Misalnya dia sudah bisa bilang air putih ketika dia mau minum. Lalu dia bilang makan ketika dia lapar. Kadang dia juga bilang bobok ketika dia ngantuk. Dia juga bilang ayunan ketika dia minta bermain ke halaman rumah, buka baju ketika dia mau mandi, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya bunda hebat. Ayah bunda hebat, selain itu kami juga sangat sering mengajak anak tersebut untuk melihat hal-hal baru yang akan memperkaya kosakatanya, terutama ketika berbelanja di pagi hari saat pasar masih sangat sepi tentunya, karena saat ini kan pandemi akan sangat berbahaya dan kita harus berhati-hati ya. Nah, saat ke pasar inilah kami juga memperkenalkan dia tentang berbagai hal, misalnya berjalan di sebelah kiri dan harus memakai masker, tapi tangannya tetap kami genggam, jadi tetap seerat mungkin jangan sampai terjadi apa-apa di jalanan. Lalu saat tiba di tempat penjual ikan misalnya, kami akan meminta dia, ayo duduk. Lalu, nah itu coba lihat ikannya, boleh dipegang. Nah, ini kan aktivitas yang sangat menyenangkan baginya dan dia cepat sekali menangkap perintah-perintah kecil yang kami harapkan. Misalnya, ambil ikannya seperti tadi, ayo duduk, cuci tangan, dan perintah-perintah kecil lainnya. Karena ketika anak sedang sangat berbahagia, dia akan lebih mudah melaksanakan perintah yang kita inginkan. Ayah bunda hebat, itulah 3 cara yang sering kami lakukan bahkan sampai saat ini untuk melatih anak autis tersebut merespon perintah-perintah yang kami harapkan. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi ayah bunda hebat di rumah, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Demikianlah Junaidi berbagi, sampai jumpa pada topik yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya agar ayah bunda tidak ketinggalan sharing dari Junaidi berbagi. Sampai jumpa.